Perhatikan apa yang terjadi kalau saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini kawan-kawan akan saya ajak untuk bagaimana cara mengatasi pipa air yang bergetar. Nah, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini adalah fenomena water hammer ya namanya atau palu air. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya ajarkan, namun kawan-kawan beberapa masih mengalami kesulitan, belum bisa mengatasi langsung. Sebetulnya ya kawan-kawan, saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang saya nggak bisa langsung menentukan di sini lokasi pemasangan arestornya ya, atau apa, kantong udara. Jadi ini barang ini ya kawan-kawan disebut water hammer arrestor. Di sini saya bikin satu, lalu di sini saya juga bikin satu. Nah, dulu bisa mengatasi, namun kemudian muncul lagi karena apa? Saya kemarin baru aja mengganti klep pelampung ya. Jadi ternyata klep pelampung satu dan lainnya itu punya karakteristik yang berbeda, sehingga kemudian setelah saya ganti baru, justru sekarang muncul water hammer baru. Nah, sekarang saya akan praktekkan dulu bagaimana sih water hammer yang terjadi di sini. Jadi ini adalah tangki air yang mana sekarang di dalamnya itu terpasang water ini ya, apa namanya, klep pelampung ya, atau float valve ya. Sekarang posisinya air hampir penuh sehingga klepnya itu antara nutup dan buka ya. Apa yang terjadi kalau ini saya buka ya? Sekarang saya tutup karena tadi saya temukan pipanya bergetar. Perhatikan apa yang terjadi kalau saya buka. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi apa akibatnya? Akibatnya adalah kemarin itu pipa sebelah sini itu sampai patah kawan-kawan. Sampai patah. Saya tadinya nggak tahu kenapa kok patah gitu ya. Tapi kemudian setelah saya perbaiki, lalu saya alirkan air kembali, saya baru tahu rupanya ketika malam hari pas dia lagi posisi penuh, ya hampir penuh tadi itu, dia bergetar seperti itu dan bergetar mungkin sepanjang malam sampai akhirnya pipanya patah ya kawan-kawan. Nah, sekarang ya seperti tadi saya janjikan, kawan-kawan, saya akan ajak untuk bagaimana cara mengatasi ini. Ya, jadi yang pertama, ini bebaskan dulu dari tekanan ya kawan-kawan. Ya, caranya gimana? Ini jelas ditutup di sini, kemudian air biarkan mengalir ke sana sehingga di sini nggak ada tekanan lagi, kosong. Nah, sekarang kita akan potong di sini, lalu kita akan pasangkan T. Baik, ini sudah saya pasangkan T ya. Sekarang saya akan pasangkan ini apa namanya, water hammer arrestor ya. Tapi gampangannya kantong udara. Kenapa saya bilang kantong udara? Ketika saya pasangkan di sini, ya tegak seperti ini, maka air hanya bisa mengalir ke sana, tapi tidak bisa masuk ke sini. Kenapa tidak bisa? Karena di sini adalah gang buntu atasnya ya, ditutup rapat. Ya. Sehingga kalaupun air bertekanan, paling naik sampai segini aja. Nah, apa sih fungsinya? Nanti saya akan jelaskan setelah kita coba dan berhasil ya. Jadi ini saya akan pasang seal tape dulu. Baik, sekarang sudah terpasang ya kawan-kawan. Kita akan coba bagaimana hasilnya. Kita akan buka, bismillah. Oke, sejauh ini tidak ada masalah ya. Saya akan coba naik turunkan ini. Apakah karena posisinya pas lagi nggak getar gitu ya kawan-kawan. Ini kayaknya berbagai posisi nggak ada masalah ya. Padahal sebelumnya kawan-kawan, kalau saya coba, kalau misalnya nggak getar ya, kalau udah hampir-hampir penuh gini, saya angkat sedikit ya. Soalnya apa? Kalau udah penuh kan mati ya, atau nutup ya. Kalau saya angkat sedikit, agak terbuka sedikit ya. Nah, di posisi transisi itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu terjadi getaran ya. Dan ini berbagai posisi saya coba, nggak ada masalah ya.
Nah, nggak apa-apa, ini kita tunggu dulu karena kawan-kawan mungkin dengar juga ya, masih ada proses pengisian ya. Kita tunggu sampai benar-benar nggak ada suara, nanti kita akan bicarakan lagi ya, kita akan review. Jadi sementara kita tunggu dulu sampai penuh ya. Jadi video akan saya post dulu ya, kawan-kawan. Baik, ini tadi saya tunggu beberapa menit, akhirnya sudah penuh ya tangkinya, sehingga nggak terdengar suara apapun ya di dalamnya, kawan-kawan. Perhatikan, udah sepi ya, artinya klep Lampung udah menutup rapat ya. Sebetulnya ini kalau saya angkat, ini kan longgar ya, kawan-kawan, dia bukan terkunci oleh drat gitu. Kalau saya angkat, dia pasti pelampungnya jadi turun sehingga kemudian air mengalir kembali. Kita coba ya. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, perhatikan ya, kawan-kawan, ini ternyata masih terjadi water hammer sedikit ya, sedikit banget. Perhatikan ya, ketika saya angkat, nah ini pipanya agak ya ada getaran tapi lembut ya getarannya, sehingga harusnya sih nggak jadi masalah ya. Itu pun hanya terjadi beberapa detik aja dan getarannya cukup lembut sehingga menurut saya tidak akan membuat pipa sampai patah ya. Kemudian suara yang ditimbulkan juga tidak ada ya. Jadi dari sini ya kita bisa simpulkan ternyata memang penambahan kantong udara ini sebagai apa namanya water hammer arrestor sudah berhasil ya, kawan-kawan. Jadi sekarang saya akan jelaskan apa prinsipnya ya, kawan-kawan. Jadi tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa ini fungsinya adalah ya dia ketika, jadi sebelum ada ini ya, kawan-kawan, sebelum ada arrestor ini, air kan mengisi masuk ke dalam ya. Nah, ketika air mengisi masuk ke dalam, kemudian klep itu menutup, cep gitu ya, maka air itu seperti kaget, kawan-kawan. Dia ke sana udah ketutup ya, sementara tekanannya dari sana tinggi ya. Ini tekanan air pumpnya tinggi, kawan. Jadi sana udah nutup, mau balik lagi dia terdorong tekanan oleh pump sendiri, sehingga air di sini itu kayak air yang dipingpong ya. Jadi dub 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 seperti itu. Kemudian timbullah itu tadi ya getaran yang mana kita namakan water hammer ya. Jadi airnya itu memang memukul-mukul ke dalam pipa ya, makanya disebut hammer. Nah, itu ya, kawan, adalah sebuah energi sebetulnya. Nah, energi ini harus disalurkan atau diredam gitu ya. Cara peredamannya yaitu dengan memberikan bantalan udara dengan menggunakan ini tadi arrestor ini ya. Jadi cukup disediakan kantong udara yang tentu harus berada di atas ya. Kalau kalian berada di bawah pasti dia akan terisi air ya, kawan. Jadi kantong udaranya itu harus berdiri di atas. Nah, ini kalau di luar negeri itu ada dijual ya, karena harganya cukup mahal ya, ratusan ribu, yang mana dia terbuat dari kuningan atau tembaga gitu ya, terus ada springnya segala macam. Sebetulnya sih ya nggak perlu ya, cukup seperti ini pun sudah bisa berfungsi dengan baik. Namun bagusnya sih yang ratusan ribu itu bentuknya kecil ya, karena mungkin hanya 10 cm gitu aja. Sedangkan di sini kita untuk memastikan bekerja dengan baik, kita ya paling tidak 30 cm seperti itu ya. Baik, kawan-kawan, jadi itu prinsipnya gini ya, kita kadang-kadang udah naruh di sini ya ternyata kurang ya, kawan-kawan. Jadi di sini ini sebetulnya udah saya sediakan. Ternyata karena water hammernya lebih kuat di sini, maka masih terjadi ya. Akhirnya saya buatkan yang lebih dekat lagi ke sumber water hammernya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan di rumah masih mengalami ya setelah pipanya bergetar dibikinin arrestor kok masih bergetar ya, berarti mungkin lokasinya kurang dekat dengan sumber water hammernya, sehingga kawan-kawan ya perlu mencoba lagi ya. Jadi memang ya di sini kita ada kerugian material juga ya, sedikit banyak ya, paling beberapa puluh ribu lah gitu ya, kawan-kawan. Tapi ya patut dicoba untuk menyelamatkan agar pipa-pipa bahkan pompa kita atau tangki kita bahkan agar tidak rusak ya, karena kalau kena getaran kemungkinan yang rusak itu nggak hanya pipanya ya, kawan. Ini kalau digetar terus bisa sobek juga ya, karena bodinya ini dari plastik. Kemudian pompanya juga kalau digetarkan ya bisa aja ya getarannya itu merusakkan pompa.
Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan konten saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.